Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali berjumpa pada pelajaran kita ya. Kali ini ya untuk meneruskan pelajaran membaca Al-Quran yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya saya langsung mempraktekkan ya bagaimana cara mengucapkan lafal ya, huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan, yaitu waktu itu huruf hamzah ya, dengan huruf hamzah dengan huruf H ya, kalau teman-teman mengikuti ya dari ini nih ya, hamzah dengan H ya. Jadi sebelumnya kita praktek ya, mungkin banyak yang penasaran ya atau sudah tidak sabar gitu ya. Sekarang kan kita bisa belajar dari mana saja ya, walaupun dari rumah ya bisa menyimak di sini. Alhamdulillah ya, ada fasilitas lewat YouTube dan sebagainya gitu ya. Yang penting ada kemauan yang kuat, ada motivasi yang kuat gitu ya. Bagaimana sih agar kita memiliki motivasi yang kuat ya? Ya harus ada mindset seperti ini dulu nih. Kita harus yakin gitu ya, bahwa belajar Al-Quran itu mudah gitu ya, mudah, dan Allah sudah memudahkannya gitu ya. Karena dalam surat Al-Qamar ayat 17 juga Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Itu satu, untuk Al-Quran itu mudah. Kemudian biasanya itu orang bersemangat ya untuk mendapatkan sesuatu karena ya tujuannya itu membuat dia semangat, motivasinya ya. Misalnya orang semangat bisnis ya, motivasinya apa sih? Biar dapat cuan yang banyak gitu ya, dapat benefit yang banyak. Dia akan dia akan rela mengorbankan waktunya ya kan, mengorbankan tenaga kapan aja gitu ya. Dia siap untuk menghadapi tantangan demi mendapatkan materi tersebut atau uang gitu. Nah, di sini dalam hal ini motivasi kita untuk belajar Al-Quran ya banyak sekali ya. Nah, salah satunya nih yang pastinya bisa menguatkan kita, membuat semangat kita tinggi gitu ya dalam belajar Al-Quran, salah satunya adalah janji Allah gitu ya, janji Allah. Ya, kalau janji manusia itu kan ya ada manusia yang selalu menepati janji tadi, tapi tidak banyak ya, atau maksud saya tidak sedikit orang yang suka ingkar janji gitu ya, alias zong gitu janjinya gitu ya. Nah, dalam hal ini kalau Allah sudah berjanji itu insya Allah adalah sesuatu yang pasti Allah tepati gitu ya. Nah, apa aja sih gitu ya janji Allah ya, ketika yang terkait dengan seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran ya. Dalam hal ini Rasulullah ada menyampaikan satu hadis ya. Ada suatu hadis sahih, hadis riwayat Muslim ya. An Abi Umamah Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi artinya ya, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Ya, Masya Allah. Jadi Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita amalkan gitu ya, itu nanti di yaumul akhir ya, di hari kiamat akan memberikan syafaat ya. Hari kiamat ya, suatu hari yang dimana di situ orang yang mengalaminya gitu ya, itu terjadi kepanikan yang luar biasa ya. Semua tidak ada yang memikirkan orang lain, anak lupa sama ibu, ibu lupa sama anak gitu ya, dan sebagainya. Semua masing-masing memikirkan dirinya masing-masing ya.
amalan apa yang sudah diperbuat, dosa apa yang sudah diperbuat, apa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah gitu. Semua panik, crowded banget gitu ya. Nah, saat ini manusia itu butuh pertolongan ya. Butuh pertolongan ya. Syafaat salah satunya berasal dari Al-Qur'an ya. Masya Allah, ini janji Allah. Jadi di saat kepanikan dahsyat tersebut, hari yang maha dahsyat tersebut ya, datanglah Al-Qur'an yang sering kita baca, Al-Qur'an yang sering kita pelajari menjadi penolong kita, memberi syafaat gitu ya. Insya Allah cukup kuat sekali ya motivasi kita untuk belajar Al-Quran pelan-pelan ya, itu salah satunya. Nah, ini insya Allah apa yang kita lakukan kali ini ya menjadi bagian dari upaya kita ya untuk membaca Al-Quran dengan baik ya. Ya, jadi ini adalah bagian dari ilmu tahsin atau tajwid ya, bagaimana kita memperbaiki atau memperbagus bacaan Al-Quran kita gitu ya, biar indah. Kalau bacaan Al-Quran kita indah kan insya Allah menjadi semangat ya, dan ingin berkali-kali gitu membacanya ya, ketagihan lah gitu. Tapi kalau kita banyak salahnya jadi males kan ya biasanya, tapi semoga nggak gitu ya. Walaupun terbata-bata ataupun sudah lancar, kita harus berkesinambungan, istimror gitu istilahnya gitu ya dalam Islam ya. Jadi amalan yang terus menerus ya. Ya langsung aja ya. Mungkin sedikit balik yang pelajaran sebelumnya ya, saya mengulang sedikit nih ya, bagaimana pengucapan huruf hamzah ya. Hamzah sini ya. A ya, jadi mulutnya ini kan berasal dari pangkal tenggorokan ya. A, jadi terasa gitu keluarnya suara dari pangkal tenggorokan. Kalau harokatnya fathah dibuka ke atas mulut kita A. Kalau harokatnya kasroh agak nyengir dikit bibirnya juga I gitu ya, tapi terasa suaranya keluar dari pangkal tenggorokan ya. Kemudian lanjut aja langsung ya, yang saya tunjuk ya. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An. Ani, A, ulang ya. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Ya, ini mah hanya ngulang, jadi nggak usah saya sampaikan berkali-kali ya. Dari pangkal tenggorokan. Kemudian pada sebelumnya juga huruf kedua adalah ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Ya, jelas ya, alhamdulillah lewat ya. Selanjutnya huruf apa? Huruf yang keluar dari, kalau tadi dari pangkal, sekarang maju sedikit ya, yaitu yang keluar dari tengah tenggorokan ya. Tengah tenggorokan, huruf apakah itu ya? Yang pertama di tengah tenggorokan adalah, nah ini apa ini? Ha ya. Ha ini tuh kalau cara bacanya tuh biar mendekati sempurna ya, tidak ada yang bisa sempurna. Mendekati sempurna adalah seperti orang yang kepedesan ya, kalau kita ya mungkin habis ngerujak atau apa, makan sambal, nah kayak gitu tuh ya, ada udara yang keluar ya. Sifat hurufnya salah satunya hams ya, udara yang keluar. Ha, hi, hau, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Ya, ini tanwin di akhir baris ya dianggap wakof atau mati ya, atau sukun. Saya ulang ya. Ha, hi, hu, bah. Nih, bah gitu ya cara bacanya. Bah, jangan bah.
gitu. Yang benar bah, huhan, hani, hahna. Jadi hahna tahan, bukan hahna, nggak boleh kol. Ulang ya. Hani hahna minal muhni mahihan haniha. Nah, bisa ya untuk ha ini yang nggak ada harokatnya tuh, yang saya tunjuk. Nah, ini berarti dia wakof ya, maksudnya sukun gitu ya, huruf hijaiyahnya. Juga niyanya nih ya sukun, waw sukun gitu. Ha sukun, waw sukun yang tidak ada harokatnya adalah sukun atau wakof ya. Ulang ya, ulang. Ha, hai, bah, han, hani, hahna, minal, muhni, mahihan, hani, ha. Ya, alhamdulillah ya. Sangat jelas sekali ya, mudah-mudahan bisa membedakan antara ha ini ya, ha dengan yang tadi ha hi hu bah, itu kan beda, ha hi hu bah. Nah, kalau yang barusan ha hi hu bah gitu ya. Oke, alhamdulillah. Lanjut ya, kita lanjut. Apalagi sih huruf yang keluar dari tengah tenggorokan ya, tengah tenggorokan selain H adalah Ain. Ayo kita belajar cara mengucapkan pelafalan Ain. Mana? Nah, ini dia nih ya. Ain. Sebentar, kita zoom dikit. Set. Kebesaran ya teman-teman. Ups, mana sih? Ya, ya. Subhanallah ya. Kurang besar ya? Kalau di zoom lebih besar. Nah, sip. Bismillah. Ya. Ya fathah. Gitu ya. Nggak boleh ngingu itu salah ya. Banyak orang yang membaca itu jadi itu salah ya. Yang benar adalah buka aja ya, jangan ragu-ragu mulutnya. Ya. Au, ba gitu ya. Ani, a'na tuh kalau mati dia wakaf a'na minal mu'ni ani gitu ya. Saya ulang ya. Ba ani a'na minal mu'ni ani ya. Sekali lagi. Ba ani a'na minal mu'ni ani sekali lagi. Ba ani a'na minal mu'ni ani ya. Insyaallah jelas ya. Ini juga nih ada catatan ya. Minal ini kan kalau saya katakan tadi ya, kalau ada huruf yang tidak ada harokatnya ya, berarti dia wakof atau sukun. Nah, minal ini lamnya sukun, domahnya milik mim. Ini mim nih yang saya tunjuk nih ya, jadi minal. Ketika lam itu sukun, jangan lupa jangan kol-kolah. Kebanyakan orang bacanya gini, minal. Nah, itu salah ya teman-teman. Yang benar harus tahan langit-langitnya. Kalau lam itu sukun, tahan lidah di langit-langit mulut maksudnya ya. Minal mu'ni, jangan minal. Nah, itu salah, nggak boleh minal, tapi minal mu'ni. Sekali lagi ya. Ani a'na minal mu'ni ani
Alhamdulillah, gimana? Bisa mengikutinya? Ya, kita ulang-ulang ya, didengarkan dan diulang-ulang ya. Insya Allah bisa dimudahkan Allah ya kalau kita bersemangat ya. Nah, kemudian latihan nih gabungan dari apa? Dari huruf-huruf tadi yang sudah kita pelajari, ada hamzah, ada ha, ada ha, ada ain, ya kan? Ada 4 huruf. Itu semua insya Allah ada di sini ya, di dalam lafaz basmalah. Lafaz basmalah ya. Lafaz basmalah sering kita baca selain dalam sholat, dalam aktivitas apapun. Ketika kita memulai suatu kebaikan, ya insya Allah akan bernilai ibadah. Jika kebaikan ya, harus kebaikan ya, nggak boleh kebatilan. Jika kebaikan yang kita lakukan diawali dengan basmalah ini, ya bacaan Bismillahirrahmanirrahim, ya insya Allah bisa bernilai ibadah karena Allah ya. Ayo kita sekalian belajar bagaimana membaca basmalah yang benar ya. Di sini ada ha ya, ha dengan harokat kasroh, kemudian hanya sukun, ada juga hanya kasroh yang kita pelajari tadi. Oke, lanjut langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi mau seperti apapun langgamnya atau lagunya yang nadanya dalam mengucapkan, tetap makhorijul hurufnya harus sama, semua harus tepat ya. Ya tepat, jangan asal-asalan, jangan kayak gini nih, misalnya ada orang males mengeluarkan huruf dari makhrajnya, Bismillahirrahmanirrahim, nah itu salah ya. Diperjelas, dimerdukan gitu ya bacaan Quran kita, lantunannya, jadi enak gitu, kita bisa nikmat. Ketika kita melantunkan dengan merdu, dengan syahdu ya insya Allah kita bisa menghayati ayat-ayat Al-Quran itu sendiri ya, bahkan kita bisa menangis ya, menangis karena Allah gitu ya, mentadaburi Al-Quran itu dengan penuh perasaan gitu ya, karena bacaannya juga indah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah ya. Untuk pertemuan kali ini ya saya cukupkan sekian saja ya. Jadi sedikit-sedikit yang kita bahas, yang kita praktekkan ya, biar nggak lupa ya. Langsung dipraktekkan, berkali-kali diucapkan ya. Kemudian dipraktekkan pada lafaz-lafaz yang ada atau ayat-ayat yang di situ ayatnya ada ha gitu ya. Nanti juga kita akan belajar salah satu surat yang di situ banyak unsur-unsur huruf yang keluar dari tenggorokan. Ya, ada satu surat yang banyak sekali ya. Biasanya saya kalau mengajarkan satu surat itu kita baca dengan benar. Di situ ada banyak unsur-unsur huruf yang keluar dari tenggorokan ya, dari pangkal, tengah, ujung, yaitu surat An-Nasr ya, nanti ya pada pertemuan berikutnya. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan datangnya dari diri saya pribadi ya, sebagai hamba Allah yang dhaif ya. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Bersemangat selalu di jalan Allah, bersemangat selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an dimanapun kita berada. Jadilah pencinta Quran sejati ya. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.